Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Di video kali ini saya mau membuat sebuah alat canggih yang sangat bermanfaat, apalagi ketika mati lampu. Jadi alat ini nanti akan otomatis langsung aktif ketika listrik di rumah kita padam. Dan ketika listrik sudah menyala, alat ini akan mati secara otomatis juga. Oke, langsung saja seperti apa cara pembuatannya. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk alat yang akan saya buat kali ini dijamin sangat canggih. Bisa untuk kalian pasang di rumah, ini sangat bermanfaat. Untuk tugas kuliah atau tugas sekolah, ini juga bisa. Jadi untuk alat dan juga bahan yang kalian tidak punya, ini nanti bisa kalian beli di toko elektronik. Untuk harga dan juga spesifikasinya bisa kalian lihat di sebelah sini. Oke, yang pertama kalian pasti punya yang namanya cas HP. Ini cas HP biasa ya teman-teman. Untuk bahan utamanya kita pakai satu cas HP. Untuk barang selanjutnya saya pakai satu buah relay. Ini adalah relay 5 volt DC. Bisa kalian beli di toko elektronik. Harganya di sebelah sini. Untuk bagian depan adalah yang ini. Untuk bagian belakangnya di sini bisa terlihat ada 5 pin. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya butuh juga satu buah modul cas. Ini adalah modul cas TP4056. Ini ada 4 pin juga, 1, 2, 3, 4. Baterai negatif, baterai positif, input negatif, input positif. Untuk barang selanjutnya, di sini kita membutuhkan 2 buah dioda. Kali ini dioda yang saya pakai adalah dioda IN4001. Bisa juga kalian ganti dengan dioda IN4007, dioda 5399, terserah. Fungsinya sama saja. Untuk dioda ini ada 2 buah pin. Yang pertama ada garis putihnya, yang kedua ini polos. Ini fungsinya untuk penyara arus ya teman-teman. Jadi tidak boleh terbalik cara pemasangannya. Ini bisa kalian dapatkan dari komponen elektronik bekas. Ini ada banyak sekali. Atau bisa kalian beli di toko elektronik, harganya di samping ini. Sangat terjangkau. Saya butuh juga satu buah kabel data untuk kita colokkan ke cas HP. Di sini ada 2 pin. Yang warna merah ini adalah kabel yang positif, yang hitam adalah kabel yang negatifnya. Selanjutnya saya membutuhkan baterai. Ini adalah baterai cas 18650. Ini jumlah baterainya terserah ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan satu ataupun banyak baterai juga tidak masalah. Intinya semakin banyak semakin awet dan semakin mantap. Untuk barang yang terakhir, di sini kita membutuhkan lampu. Untuk lampu yang saya pakai ini adalah lampu LED HPL karena ini lebih terang daripada lampu sejenisnya. Untuk harganya ada di samping ini. Untuk jumlah lampunya juga terserah ya teman-teman. Intinya semakin banyak lampunya semakin terang. Untuk kutub yang negatif ada lubangnya seperti ini. Untuk yang positif tidak ada lubangnya seperti ini. Oke, setelah semua bahannya terkumpul langsung saja kita eksekusi. Langkah pertama kita siapkan modul cas TP4056 dan juga dioda IN4001. Untuk yang ada garis putihnya kalian solder ke in positif. Yang polos kita solder ke baterai positif. Ini pemasangannya tidak boleh terbalik ya teman-teman, karena untuk penyara arus. Setelah seperti ini kita siapkan baterainya. Untuk baterai yang positif kalian solder ke baterai positif di sebelah sini. Untuk yang negatif yang warna hitam kita solder ke baterai negatif yang paling ujung ini. Oke, ini adalah rangkaian awalnya. Jangan sampai ada yang terbalik ya teman-teman. Setelah itu kalian siapkan relay. Ini relay 5 volt. Ada 5 pin ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini kalian siapkan juga dioda IN4001. Setelah itu kita siapkan kabel cas HP. Yang kabel merah ini adalah kabel yang positif, yang hitam adalah yang negatifnya. Untuk kabel negatif kita solder ke sebelah sini. Untuk yang positifnya kita jumper ke dioda. Sekarang lanjut kita satukan ke dua rangkaian ini. Untuk kabel yang ini adalah in negatif. Kita jumper ke negatif juga. Kabel dari in positif kita solder ke tengah. Yang terakhir kita pasang lampunya. Untuk lampu yang positif saya solder di sebelah sini. Ini lampunya saya rangkai secara paralel ya teman-teman. Jadi positif ke positif, negatif ke negatif. Jumlah lampunya terserah, kalian pakai banyak tidak masalah. Semakin banyak semakin terang. Yang positif kita solder di sini.
Untuk yang negatifnya, kita jumper ke pin negatif di sebelah sini. Dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini sudah jadi sebuah rangkaian skema dari lampu otomatis yang bisa menyala sendiri ketika listrik di rumah itu sedang mati, dan bisa mati sendiri ketika listrik rumah itu sudah menyala. Jadi rangkaian cut off-nya seperti ini. Mohon maaf sekali, saya tadi ada satu kesalahan kecil, yaitu proses penyambungan dioda di sebelah sini. Sebelumnya yang putih ini tadi saya pasang di kanan, ternyata salah ya teman-teman. Yang putih ada di kiri seperti ini. Ini rangkaiannya sudah benar. Untuk rangkaian yang saya buat kali ini sengaja tidak saya rapikan terlebih dahulu agar komponennya lebih terlihat di kamera, dan nanti tidak ada yang bilang ini hoax atau ini rekayasa. Rangkaiannya memang hanya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman di rumah yang ingin membuat ini untuk tugas sekolah ataupun tugas kuliah, kalian harus tahu skema dan juga cara kerjanya. Akan saya jelaskan sedikit. Di sini untuk inputnya ada dua, yaitu dari cas HP dan juga dari baterai. Ketika listrik sedang hidup, ini lampunya mati. Ketika listrik mati, inputnya berubah menjadi menggunakan baterai. Kurang lebih seperti itu. Untuk relay di sebelah sini, fungsinya untuk memindah saklar. Saklarnya itu ada dua, NO dan juga NC. Normally open dan normally close. Jadi ini fungsinya sebagai saklar. Kemudian untuk cas HP ini fungsinya untuk memindah relay dan juga untuk mengecas baterai ya teman-teman. Untuk pengecasannya kali ini saya buat pengaman berupa TP4056. Ini fungsinya untuk memutus arus agar baterainya tidak mengecas secara kontinu, tidak mengecas terus-menerus meskipun listrik di rumah itu seminggu tidak padam. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Ini untuk pengaman, ini untuk menyimpan daya, kemudian ini untuk mengecas baterai. Kurang lebih cara kerja simpelnya seperti itu. Oke, langsung saja kita tes apakah alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil atau tidak. Dan hasilnya seperti ini. Ini lampu di atas saya sangat terang sekali ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika lampu HPL-nya tidak begitu terang di kamera. Bisa terlihat ini lampu indikator listrik PLN menyala. Artinya ini ada arus yang masih mengalir. Jadi saya ibaratkan ini mati lampu. Jadi saya cabut. Coba saya cabut 1, 2, 3. Apakah lampunya menyala? Langsung menyala ya teman-teman. Ini diibaratkan listrik rumah sedang padam. Coba ketika listrik rumah nyala lagi, akan saya colokkan 1, 2, 3. Langsung otomatis mati. Ini tidak ada yang rekayasa. Mantap sekali bukan? Coba sekali lagi. Saya cabut, ibaratnya ini listrik rumah mati. Nah, langsung nyala. Listrik rumah hidup, langsung mati. Coba saya cabut dari sini. Ini masih menyimpan daya sedikit. Langsung nyala. Ketika listrik rumah nyala, langsung mati. Kurang lebih cara kerja simpelnya seperti itu. Sebenarnya untuk lampu LED HPL ini sangat terang sekali, tapi karena di atas saya ini ada cahaya yang sangat terang, jadi tidak begitu terlihat di kamera. Oh iya teman-teman, jika ingin hasil yang lebih awet, baterainya ini bisa kalian perbanyak, misal 10 baterai, tidak masalah. Yang penting kalian rangkai secara paralel, jadi positif ke positif, negatif ke negatif semua, kurang lebih seperti itu. Untuk lampunya jika kurang terang, kalian bisa paralel juga dalam jumlah yang banyak. Sampai 10 lampu juga tidak masalah. Ini masih aman dan fungsinya masih sama. Mati. Nyala. Mati lagi. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you next video. Bisa kalian perhatikan di sebelah sini ada lampu berwarna merah. Ini fungsinya untuk mengecas baterai. Ketika baterainya sudah penuh, lampunya akan berpindah dari merah ke biru. Itu sudah memutus arusnya, tidak mengecas lagi. Ini adalah contoh ketika lampu pencahayaan di atas saya matikan. 1, 2, 3.
Nah, sangat terang sekali, hasilnya seperti ini. Ketika listrik menyala, lampunya mati lagi. Mantap!